Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas kami, yaitu analisis nilai modernisme atau postmodernism dalam film Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Nah, sebelum itu saya akan mengenalkan anggota saya yang beranggotakan pertama ada Cahyanti dengan NIM 202027100084. Ada dengan saya sendiri, Ersi Permadani, yaitu 202027100101. Dan ada Wafi Ainul Azizah yang 2202027100120. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka yang akan dibacakan oleh Wafi Ainul. Kepada Wafi Ainul, saya persilahkan. Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh merupakan salah satu novel karya D. Lestari yang laris di pasaran dan diadaptasi menjadi film. Namun ternyata film Supernova tidak banyak diminati penonton, tidak seperti novelnya yang laris di pasaran. Untuk itu, analisis naratif ekstradisasi antara novel dan film ini dibutuhkan untuk membandingkan apa yang membedakan di antara dua karya tersebut. Ada beberapa penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan tujuan membedah unsur-unsur naratif yang ada pada novel serta film dan membandingkan antara keduanya. Setelah dianalisis menggunakan metode kualitatif, ternyata dalam novel dan film Supernova ditemukan beberapa perbedaan, baik itu perbedaan story, plot, karakter, ruang, dan waktu maupun struktur dramatik. Next, Cik. Ada juga penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan struktur kesadaran dan struktur ketidaksadaran kepribadian tokoh utama dalam novel Supernova episode Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Di sini menggunakan kajian psikologi analitik Carl Gustav Jung. Data penelitian ini diperoleh melalui metode kualitatif yang berupa teks yang terdapat dalam novel Supernova. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik baca dan teknik catat. Struktur kesadaran dan struktur ketidaksadaran pada novel menghasilkan kepribadian tokoh yang tergambar pada masing-masing tokoh utama dalam novel. Temuan kepribadian tokoh utama dari setiap data yang diteliti dengan menggunakan psikologi analitik akan memunculkan tokoh bulat. Hasil penelitian pada novel Supernova ini menunjukkan bahwa dari ketiga tokoh utama dalam novel, salah satu tokoh utama merupakan tokoh bulat dan tokoh utama lainnya menunjukkan fungsi jiwa yang dominan yang rasional. Sedangkan fungsi lainnya sebagai fungsi bantu, terlihat di awal praduga hingga tahap akhir dan psikoanalisis. Next. Ada juga yang tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan aspek-aspek budaya postmodern. Berdasarkan teori postmodernisme, Jean Francois Lyotard dalam novel Supernova edisi petir karya D. Lestari, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam novel Supernova edisi petir yang menguraikan aspek budaya postmodern berupa ekstisme, parodi, pastise, ironi, dan camp. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis, menguraikan, dan menarik kesimpulan aspek budaya postmodern yang mempresentasikan kehidupan masyarakat postmodernisme dalam novel Supernova edisi petir karya D. Lestari. Ya, selanjutnya ini merupakan teaser dari film Supernova itu sendiri.
Itu tadi adalah teaser dari film Supernova Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Selanjutnya yaitu ada sinopsis dalam film Supernova yang akan dibacakan oleh Cahyanti. Kepada Cahyanti saya persilahkan. Baik, di sini yaitu untuk sinopsisnya. Ada dua mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Amerika Serikat, yaitu Dimas yang diperankan oleh Hamis Daud dan Ruben yang diperankan oleh Arifin Putra, bertemu di Washington DC. Hubungan mereka berlanjut setelah sebuah pesta malam itu. Mereka berikrar ingin membuat sebuah karya bersama. 10 tahun kemudian, Dimas dan Ruben merancang sebuah roman dengan bumbu sains, sebuah dongeng berjudul Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Menjadi inspirasi mereka, tokoh kesatria hidup dalam sosok seorang eksekutif muda bernama Ferry yang diperankan oleh Herjunot Ali. Di tengah kesibukannya, Ferry menerima tawaran wawancara dari sebuah majalah. Reporter bernama Rara yang diperankan oleh Ralinsah. Seketika mencuri perhatiannya, hubungan keduanya berangsur dekat meski Rana sudah menikah dengan Arwin yang diperankan oleh Fedi Nuril. Karakter Bintang Jatuh hidup dalam sosok seseorang bernama Diva yang diperankan oleh Paula Verhoeven, yaitu model cantik yang memiliki kehidupan ganda sebagai seorang pelacur kelas tinggi. Dilema yang dihadapi Rana antara memilih Ferry atau bertahan dengan Arwin membuatnya berkonsultasi dengan seorang cyber avatar bernama Supernova. Tanpa mereka saling ketahui, Supernova menjadi konsultan bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan Rana yang tak terduga menggiring Ferry ke titik kritis di mana ia harus menghadapi trauma masa lalunya. Lanjut. Ciri-ciri modernisasi atau postmodern dan analisisnya. Di sini untuk ciri-cirinya yaitu dalam film ini membuktikan adanya keadaan yang mewakili masyarakat postmodern melalui beberapa aspek budaya postmodern yang meliputi eklektisisme, parodi, pastis, ironi, dan charm. Unsur parodi diungkap sebagai bentuk kritik untuk menyindir kebiasaan dari masyarakat yang gemar membandingkan dan mengolok-olok ras seseorang yang tergambar dalam beberapa kejadian. Selanjutnya itu bentuk ironi yang terjadi menggambarkan suatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan tokoh, akan tetapi telah menjadi suratan takdir. Untuk parodi diungkapkan sebagai bentuk kritik untuk menyindir kebiasaan dan masyarakat yang gemar membanding dan mengolok-olok seseorang yang tergambar dalam beberapa kejadian. Sedangkan untuk charm menekankan pada kebiasaan tokoh yang menghasilkan penafsiran ganda atau unsur-unsur duplikasi. Selanjutnya, yaitu analisisnya. Dalam film Supernova ini, saat film ini tayang tuh banyak masyarakat yang mengubah pola pikirnya. Pola pikir yang dulunya kuno menjadi terbuka karena film ini gitu. Film ini mengajarkan bahwa seseorang tuh harus terus berpikir idealis dan juga realistis dan selalu berambisi terhadap mimpi-mimpinya. Sebenarnya, siapa yang dapat menentukan kebahagiaan untuk diri sendiri itu masih dipertanyakan bahwa hingga saat ini. Tapi film ini mengajarkan bahwa kebahagiaan atau bahkan kesuksesan itu didapat dari sebuah perjuangan dari yang terbaik ke yang terbaik gitu. Nah, sebuah kesuksesan atau kebahagiaan itu bukan serta-merta kita dapat dari pemberian semata gitu. Melainkan dari sebuah perjuangan dari yang terbaik menuju yang terbaik tadi. Nah, seperti contoh di sini dalam film Supernova, yaitu seperti Vere dan Rana yang selalu berjuang untuk kebahagiaan cinta terlarangnya. Bagi mereka tuh hal ini tuh bukan kesalahan mereka, melainkan takdir yang membawa mereka seperti ini gitu. Nah, jadi kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa masyarakat postmodern dalam film Supernova ini dapat dilihat berdasarkan pada tindakan atau aktivitas mereka. Nah, dapat dilihat juga dari cara setiap tokoh dalam menyelesaikan masalah dan cara setiap tokoh mengambil keputusan dalam setiap sebuah peristiwa pada zamannya. Begitu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.